Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat. Pagi hari ini kota Yogyakarta gerimis, mendung. Sangat menyenangkan bagi orang yang tidak perlu kerja sama orang lain dan bisa menikmati pagi hari di kota ini. Tetapi amat sangat tidak menyenangkan buat yang pagi ini keluar rumah untuk sekolah atau untuk ke kantor gitu. Saya masih ingat bagaimana dulu zaman saya sekolah atau zaman saya masih jadi guru SD. Pagi hari ngeliatnya udah gerimis, hujan, mendung gitu. Sebel banget gitu. Pertama sebelnya karena itu kan saat yang paling enak untuk tidur gitu ya. Pakai selimut enak banget. Ini harus bangun, harus rapi gitu ya. Ngalami macet, hujan-hujanan, baju rapi, udah pakai parfum, kena hujan gitu. Aduh, kesel banget gitu ya. Pagi hari aja udah bete gitu ya, entah itu mau masuk sekolah atau masuk kerja gitu. Tetapi saya merasakan cuaca yang sama, keluar rumah yang sama, tetapi untuk jalan-jalan. Itu enak sekali. Untuk nganterin anak sekolah sambil ngeliat orang tuanya yang habis nganter sekolah ke kantor gitu. Bukan berarti saya mentertawakan mereka yang ke kantor, wong saya dulu seperti mereka. Tetapi saya merasakan nyaman sekali gitu keluar rumah saat hujan, bukan untuk kerja sama orang lain atau bukan untuk sekolah. Itu menyenangkan sekali gitu rasanya. Nah, bedanya adalah ini kerja. Jadi sebenarnya meskipun saya hari ini pagi hari keluar rumah lalu tidak ke kantor, bukan berarti saya nggak kerja. Tapi ini kerja ngoceh cuap-cuap, dapat cuan. Kan begitu ya. Live stream itu kan kerja. Tapi ini kerja yang menyenangkan karena tidak ada bosnya. Sayalah bos saya sendiri. Baik. Topik pagi hari ini terutama adalah buat Anda yang nggak tahu bedanya antara tidak bisa dan tidak mau. Banyak ini yang nggak tahu bedanya ya. Saya habis ngobrol dengan salah satu prospek saya yang ternyata hari ini dia sudah ada di Indonesia. Tadinya dia merantau ke Timur Tengah. Ketika saya share info ke dia dan dia bilang saya udah di Indonesia. Dari seluruh jutaan, lebih dari 4 juta atau 5 juta member TNC itu, jumlah TKW itu nggak nyampe 1%-nya. Dan alasannya, pertama karena kami nggak mau kerja sama orang lain. Kedua, kami pengen penghasilannya naik terus sesuai dengan kebutuhan keluarga kita yang selalu naik. Anaknya nggak nambah aja, kebutuhannya naik terus, uang tambah gede kan gitu ya. Jadi kembali ke teman saya tadi, saya udah di Indonesia. Saya bilang, lah justru ini mumpung kamu sekarang ngerasain hidup di Indonesia. Dan coba deh kamu lihat lagi, kamu itu pulang atau mampir. Karena yang namanya pulang itu ya nggak pergi lagi gitu. Yang namanya pulang ya pulang gitu. Masa pulang untuk pergi lagi bertahun-tahun, itu kan namanya cuman mampir. Kalau cuman mampir, memang di Indonesia cuman buang duit semuanya, membelanjakan seneng-seneng seluruh uang sakunya. Nanti udah habis, masuk agent lagi, daftar lagi, ngantri lagi, TKW lagi gitu. Di saat orang Indonesia hari ini ya kencangkan ikat pinggang, sembako naik, BBM naik, semuanya ngirit-ngirit dan semuanya bekerja keras setiap hari untuk menambah penghasilan mereka dari usaha atau pekerjaan apapun. Ada satu kelompok orang di Indonesia yang hari ini buang-buang duit, jalan kemana-mana gitu, karena dia cuma mampir. Lalu nanti paling lama 2 bulan ngos-ngosan, mengendap-endap, pergi lagi gitu ke luar negeri. Ini turis domestik namanya. Rasanya itu turis luar negeri gitu ya, karena dia kan dari luar negeri tapi rasa domestik. Rasa lokal. Rasanya dalam negeri. Bentuknya keju, rasanya tempe. Nah, lalu dia ngomong tentang tidak bisa. Baik, begini teman-teman. Itulah kenapa TNC itu ada One Vision.
Ya, Team Winners adalah untuk menjembatani Anda, rekan-rekan yang saat ini bekerja sebagai TKW TKI, sehingga Anda tidak bisa menerapkan pola kerja yang datang ke pertemuan gitu kan, home meeting, presentasi one on one gitu kan. Nah, dengan adanya Team Winners kita bisa ngerjain secara online gitu ya. Nah, dan di One Vision ini, sekolah bisnis kita itu ada yang namanya PBO, Parameter Business One Vision. Membuat kita yang tadinya nggak bisa, jadi bisa gitu. Kenapa? Karena yang kuncinya dari PBO itu adalah menjadi CP atau Core Producer. Core Producer kok singkatannya CP, kok bukan KP? Ya karena core-nya tulisannya pakai C kan, core. Core itu artinya inti, ya. Nah, Core Producer alias CP itu adalah seseorang yang punya omset 1 bulan 3000 PV, di mana yang 650 PV itu pembelanjaan pribadinya. Nah, ini saya kasih tahu, orang yang nggak bisa pun tetap bisa menjadi CP, punya omset 3000 PV dengan berbagai cara. Misalnya dia di TNC ini kategorinya adalah user, dia bisa menjadi CP karena user, karena beli produk sampai 3000 PV. Banyak teman-teman, orang pembelanjaan pribadi saya aja untuk kebutuhan keluarga besar itu di atas atau hampir 5 juta, di atas 4,5 juta, hampir 5 juta setiap bulan gitu. Orang juga bisa menjadi CP dengan kategori seller, jadi dia itu punya omset 3000 PV supaya memenuhi syarat omsetnya CP karena dia jual produk gitu. Dia mau jual produk online, dia mau jual produk secara offline, ketemu di darat, di arisan, pengajian gitu ya, mau botolan, mau eceran gitu ya. Tetapi banyak sekali, termasuk saya dulu, menjadi CP-nya juga karena jual produk juga. Dan dia juga bisa menjadi CP dengan cara networker, pembangun jaringan. Nah, ini adalah kombinasi semuanya. Dia pakai produk, dia jualan, dia juga mengajak tim bergabung, prospek bergabung, yuk sukses bareng, kan begitu ya. Jadi omset 3000 PV-nya jauh lebih ringan ini. Kalau untuk networker itu menjadi CP-nya jauh lebih mudah karena dia pakai cara user pakai produk, dia pakai cara seller jual produk, dan dia pakai cara networker membangun jaringan. Jadi tidak bisanya itu di mana? Karena cara pilihannya banyak. TNC maupun One Vision maupun Team Winners udah nyediain semua alat-alatnya gitu. Alat kerjanya tuh udah ada semuanya, poster, video, audio, tulisan untuk berbagai macam produk-produk TNC dan peruntukannya. Misalnya untuk yang mau ngurusi body, mau ngurusin wajah, mau ngurusin penyakit apa, sampai ke pupuk. Mau pakai alat apa gitu kan. Yang kita kerjakan cuman ngupload, nge-share, baca-baca, denger kan, lihat-lihat kan gitu. Dan itu membuat kita bisa jadi CP 3000 PV dikasih waktu 1 bulan. Itu kan mudah banget gitu. Rata-rata orang harusnya menjadi CP itu di minggu 1, minggu pertama, sehingga minggu kedua, ketiga, dan keempat itu dia bisa membantu punya 3 kaki CP, jadi royal. Nah, lagi-lagi itu makanya saya bilang topik pada pagi hari ini terutama buat Anda yang nggak tahu bedanya antara nggak mau dan nggak bisa. Kalau nggak bisa, maka kita kasih tahu caranya. Oh, itu berarti saya hanya upload di sosial media, saya hanya nge-share ke sosial medianya teman, keluarga, prospek saya, dan saya tinggal baca, lihat, denger semua info itu. Saya pasti bisa jadi CP, ngumpulin omset 3000 PV itu. Entah keroyokan, entah sendiri, entah pelanggan, ya, entah dari tim ada yang join bronze, ya, pasti bisa. Asal saya bekerjanya tiap hari. Tiap hari. Begitu. Nah, tetapi bedakan dengan nggak mau. Kalau nggak mau itu, ya mau dikasih cara apapun, ya emang nggak mau gitu. Ya, itu sama seperti seseorang yang sudah suka banget dengan pria idamannya,
Dimana orang lain bilang, orang tuanya, keluarganya bilang, kok suka sama dia sih? Padahal dia itu kekurangannya banyak. KDRT, ngomongnya kasar, hobinya selingkuh, udah gitu nggak setia. Ini padahal ada pilihan-pilihan ini. Nih, si A orangnya ya memang kurang ganteng, tetapi dia baik, setia, pekerja keras. Ini ada nih orangnya ganteng, pekerja keras, tapi ya dia ada nih kekurangannya sedikit karena dia tuh pelupa gitu ya, pikun gitu ya. Ini ada nih, dia bukan pekerja keras, ganteng yo enggak, biasa aja, setia, tapi dia anak orang kaya nih. Nah, dari pilihan-pilihan ini, mau ada yang kurang sekalipun, tetap ini lebih sempurna dibanding pilihanmu. Cuman ganteng doang. Tapi KDRT, hobinya ngomong kasar, tukang selingkuh, pemalas. Lu cuma suka bungkusnya doang. Sesuatu yang ganteng, sesuatu yang cantik itu, kalau udah jadi milik lu, udah gak kerasa lagi ganteng sama cantiknya. Ya, itu sama seperti saya naik mobil. Mau mobil semewah apapun, ketika sudah saya miliki, saya pakai, ya yang saya rasain enak atau nggak enak ini mobil. Kan saya nggak tahu bentuknya mobil ini kalau dari dalam. Yang tahu mobil ini bentuknya kayak apa kan yang di luar sana. Tetapi saya sebagai pengendaranya hanya bisa ngerasain yang saya rasakan ketika nyetir. Apakah empuk atau kasar, kedap suara atau nggak kedap suara, AC-nya dingin atau panas, gimana sound systemnya dan sebagainya. Heran juga gitu, kalau ada orang yang tidak mau menjalankan bisnis TNC ini, yang bisa membuat dia secara ekonomi makmurnya luar biasa. Lah, Anda pikir ini mobil beli dari apa? Pakai daun. Ini mobil apakah Anda pikir saya beli pakai gaji guru SD? Ini semuanya perubahan dari TNC. Saya nggak bisa dulu awalnya, tetapi saya mau. Jadi saya ngomongnya saya belum bisa. Ketika diajarin, ya saya jadi bisa. Karena cara kerja TNC ini semua bisa kalau mau. Nah, alasannya apa kok mau? Makanya sampai hari ini saya rada-rada aneh gitu. Kalau ada orang nggak mau, sementara dia lebih mau dengan pilihan yang dipandang dari manapun lebih buruk gitu. Itu tadi, kayak orang kok cinta amat lu sama si Paijo itu, cuman muka doang yang ganteng, orangnya kasar, suka mukul, selingkuh, pemalas, miskin. Lu suka apanya gitu? Sementara pilihan-pilihan yang lain, cowok-cowok yang lain, meskipun ada kekurangannya, tetap dia lebih sempurna dari dia. Karena ini akan menjadi teman hidup serumah selamanya. Pekerjaan itu seperti suami atau seperti istri, teman-teman. Pekerjaan saya itu udah kayak istri saya. Saya akan hidup dengan dia selamanya. Sekalipun ada kekurangan, tetap dia harus lebih sempurna dibanding yang lain. Nah, Anda nggak mau jalankan TNC, tetapi Anda mau bekerja sebagai TKW. Atau di Indonesia nganggur, pasrah sama penghasilan suami yang kerja nggak jelas. Tetapi Anda tolak TNC. Sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh semua latar belakang, dimanapun, kapanpun, karena kerjanya cuma kayak gini doang. Semua alat sudah ada, karena itu bisa membuat Anda jadi CP. Kalau kita bisa jadi CP dengan cara yang mudah itu, ya maka orang lain juga bisa jadi CP. Nah, kita jadi royal. Pertanyaannya, nggak bisanya di mana? Itu nggak bisa atau nggak mau. Maka topik kali ini buat anda yang nggak tahu bedanya antara nggak bisa sama nggak mau. Lah, kenapa kok ada orang yang lebih mau sebuah pekerjaan yang dia ninggalin keluarganya, yang dia harus ngurusin orang lain, dan dipandang oleh orang sekampung, teman-temannya, teman-teman anaknya, itu pekerjaan yang tidak bermartabat. Sampai-sampai anaknya setiap kali ditanya, orang tuamu kerja apa? Ini anak malu ngomongnya. Pada mikir nggak? Ini anak malu.
malu ngakuin apa pekerjaan ibunya di luar negeri. Kok mamanya milih itu gitu loh. Itu kan bener-bener membagongkan gitu, membuat saya terpana. Tetapi pikirkanlah lagi, kenapa kalau nggak mau ngelakuin ini, Anda lebih mau ngelakuin pekerjaan yang itu, pekerjaan yang bikin sengsara anakmu maupun Anda sendiri juga sengsara. Anak Anda ulang tahun sengsara nggak tuh kalau nggak sama ibunya? Terima rapot sengsara nggak tuh kalau nggak sama ibunya? Idul Fitri sengsara nggak tuh kalau nggak sama ibunya? Pernikahan Anda bahagia apa sengsara tuh pernikahan Anda? Nah kok mau yang itu? Ya lagi-lagi, kalau orang udah milih Pak Ijo, udah cinta buta sama Pak Ijo, ya namanya aja cinta buta. Buta. Buta hatinya. Yang sampai nggak ngerti mana yang bermartabat, mana yang tidak bermartabat, mana yang masa depannya cerah, mana yang masa depannya suram, sampai nggak ngerti gitu, saking cinta buta. Ya semua itu kembali kepada rasa sayang kita kepada anak kita. Karena yang namanya rasa sayang itu bukan cuma masalah ingin berkumpul bersama, bukan cuma masalah ingin hidup sejahtera, tetapi juga masalah dia itu lebih nyaman, lebih suka, lebih merasa bermartabat kalau saya sebagai orang tuanya kerja apa. Karena anak kita itu disuruh ngomong, orang tuamu kerja apa, anak kita juga disuruh nulis gitu, nulis di tugas atau di saat dia apply apa, nama orang tua, pekerjaan orang tua. Nah ini nih pas bagian nulis pekerjaan orang tua itu bergetar tangannya, pengennya nulis pengusaha Tiens gitu, tapi kok jadinya TKW TKI. Ini kita sebagai orang tua mikir nggak tuh harga dirinya si anak? Lalu ketika petugasnya baca pas bagian orang tua, ibu di mana kerjanya? Waduh, untuk menjawab itu ketampol anak kita. Anda pada nggak mikir? Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Go CP for Freedom.